Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Taim pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, biidznillah atas izin Allah, semoga semua yang baru bergabung diberikan kesehatan lahir batin kita, segala situasi kondisi apapun pada saat ini. Semoga selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini kita ngobrol-ngobrol asik tentang rumah tangga ya. Beberapa hari ini Teteh itu suka lihat sosmed, terutama di TikTok gitu ya. Banyak sekali di beranda itu seliweran-seliweran. Dan ini sepertinya kebanyakan curhatan para istri gitu ya. Karena banyak yang memposting katanya kalau seorang istri itu di rumah tangga itu atau di rumah itu harusnya diratukan gitu ya, harusnya disenangkan gitu ya, harusnya diperlakukan seperti bidadari. Bukannya ini mah malah disuruh nyuci lah gitu ya, atau nyetrika lah, ngepel lah, masak terus dengan ngurus anak dan juga pokoknya banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang istri di rumah gitu. Dan lucunya itu ketika Teteh baca-baca komen ya, ada sebagian lah gitu Teteh itu penasaran baca-baca komen, ini sepertinya kebanyakan yang menjawab atau yang berkomentar itu adalah para istri lagi gitu ya. Oh iya ya gitu. Kok dipikir-pikir kok dalam rumah tangga aku nggak ada bedanya ya, serasa seperti seorang pembantu. Ketika Teteh baca komen itu loh kok jadi seperti ini gitu ya. Ya baik Teteh, itu sebetulnya ya Teh, apa sih gitu ya peran seorang istri di rumah, apa sih yang harus dilakukan atau apa sih hak atau kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri di rumah tangga atau di rumah lah istilahnya seperti itu. Ya kan kita ketahui ya bahwa di dalam pandangan Islam atau di dalam pandangan syariat itu ada hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suaminya. Ya begitu juga sebaliknya ada haknya seorang suami yang harus atau yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Nah, kalau misalkan Teteh lihat di dalam kitab Uqudul Jen gitu ya, sekarang kita berbicara yang siapa dulu nih? Yang haknya istri dulu gitu ya, kewajiban seorang suami yang harus diberikan kepada istrinya. Yang pertama mungkin semua sudah pada tahu ya, bahwa kewajiban seorang suami yang pertama itu adalah harus memberikan nafkah kepada istrinya. Baik itu nafkahnya berupa nafkah dohir ataupun nafkahnya nafkah batin. Kalau nafkah dohir, ya sang suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya, baik berupa sandang, atau pangan, atau papan, kan itu kewajibannya. Tetapi kewajiban di sini tentu ini adalah sesuai dengan kadarnya, tergantung dari kemampuan sang suaminya itu sejauh mana, gitu ya. Kan kemampuan suami, setiap suami pasti berbeda-beda, dan ini tentu sesuai dengan batas kewajaran. Ya, jadi kalau misalkan sang istri menuntut lebih sedangkan suaminya tidak mampu, ya sudah tidak bisa bagaimana-mana lagi kan ini sang suaminya. Maka di sini dibutuhkan peran seorang istri yang harus lebih bersabar. Kemudian yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya itu adalah nafkah batin. Kalau kita berbicara nafkah batin, ini tidak hanya cukup berbicara apa ya? Nafkah batin itu tidak cukup hanya seorang suami memberikan nafkahnya di atas ranjang saja gitu ya, mungkin sudah paham. Tetapi yang dimasukkan nafkah batin itu juga termasuk bentuk berupa perhatian suami kepada istrinya, itu termasuk nafkah batin loh. Perhatiannya suami, menunjukkan rasa kasih sayangnya suami, gestur bicaranya suami. Iya, betul. Gestur bicaranya suami ini juga sama termasuk nafkah batin. Bagaimana sang suami bersikap, bagaimana sang suami beradab-adaban di depan istrinya. Nah, ini tuh termasuk nafkah batin. Jadi banyak yang mengira kalau nafkah batin itu hanya cukup di atas ranjang saja. Oh tidak, tidak seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita coba diperhatikan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, seorang suami itu sangat dianjurkan sekali, misalkan di waktu-waktu tertentu, anggaplah istri Anda itu seperti anak kecil. Maksudnya
anggaplah dan diri Anda juga sendiri. Maksudnya anggaplah diri Anda itu adalah seperti anak kecil. Ya seperti anak yang sedang bermain lah, layaknya seperti anak yang sedang bermain gitu. Jadi agar apa? Agar di dalam rumah tangga itu penuh ketentraman, penuh keharmonisan, nggak tegang terus gitu ya. Jadi kita lihat nih ada situasi atau ada waktu-waktu tertentu terkadang sang suami bercanda-canda gitu kan ya dengan istrinya. Tentu kan nanti suasana di rumah itu akan lebih hangat. Intinya di dalam nafkah batin ini si sang suami harus berlaku baik kepada istrinya. Karena kan yang ditekankan juga wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi gaulilah mereka dengan penuh kebaikan. Nah, kewajiban suami yang kedua kepada istrinya itu adalah sang suami wajib mendidik. Nah, di sini nih. Di sini yang jarang lah gitu. Suami wajib mendidik, wajib mengajarkan agama kepada istrinya. Terutama tentang hal-hal yang wajib diketahui yang berhubungan tentang amal keseharian yang harus dikerjakan. Ya tentu seperti berhubungan dengan sholat, atau misalkan puasa, atau zakat, berhubungan dengan bab bersuci, ya kan? Apalagi haid, nah ini yang banyak haid nih. Tentang haid, tentang nifas, tentang istihadhah, banyak suami yang berpikir sepertinya kita sebagai kaum laki-laki itu tidak perlu mengetahui akan ilmu ini ya, karena kan kita tidak mengalami hal itu. Tetap memang suami tidak mengalami hal itu, tetapi bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan seorang istri yang tidak paham tentang hal itu, yang berhubungan tentang haid, istihadhah atau nifas, yang wajib memberitahu siapa kalau bukan suaminya, ya kan? Nah, gimana kalau misalkan suaminya kebetulan tidak terlalu paham akan ilmu agama, maka di sini sang suami wajib dirinya mencari tahu akan ilmu agama, kemudian memberitahukan kepada istrinya. Tetapi kalau misalkan dengan alasan tertentu, alasan apa aja, tidak ada waktukah atau apakah untuk suaminya mencari ilmu, maka suruhlah istrinya keluar dari rumah atau mendatangkan guru ke rumah, tentunya guru wanita, atau misalkan istrinya suruhlah keluar dari rumah untuk ikut pengajian-pengajian yang mengaji yang bersifat ilmu wajib yang berhubungan dengan amal kesehariannya, seperti itu. Kalau misalkan suami melarang, oh silahkan nanti ditanggung sendiri oleh suaminya, dosanya, beban istrinya ke beban suaminya ya, berat sekali beban sebagai seorang suami. Nah, kalau di dalam urusan nafkah itu ya mungkin semua suami sudah pada paham, banyak sekali rumah tangga yang bertanggung jawab sehingga keluarganya dinaungi dengan rumah yang teduh, diberi makanan-makanan yang sehat oleh suaminya setiap hari, mencari nafkahnya setiap hari. Tetapi banyak sekali teteh memperhatikan sang suami lalai kepada istrinya di dalam urusan kewajiban tentang memberi ilmu. Seperti itu. Ya, karena teteh juga ingat kepada guru, kalau sang suaminya tidak ada memberikan ilmu kepada istrinya, kata guru teteh itu apa bedanya sih? Kita ini seperti orang yang non-muslim. Mau agama apapun, semua suami itu bertanggung jawab kepada keluarganya, memberi rumah yang mewah, memberi makan setiap harinya. Kalau begitu apa pembedanya kita sebagai seorang muslim dan juga orang yang non-muslim, kalau hanya sebatas itu aja yang diberikan. Jadi ini ya, kewajiban suami sebetulnya hanya ada dua saja. Meskipun hanya dua saja, sebetulnya ini bebannya cukup berat sekali ya, karena menanggung juga terhadap anak dan juga istrinya. Nah sekarang giliran kita nih, giliran kita sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, apa ya haknya suami yang wajib diberikan oleh seorang istri kepada sang suaminya. Yang pertama, si istri mempersilahkan suami, jangan sampai menolak. Jangan sampai menolak kalau misalkan si sang suami ada hajat kepada istrinya. Sudah paham ya, hajat apa di sini, kebutuhan apa di sini, tentu yang berhubungan dengan bab ranjang. Kecuali dengan jika ada kondisi-kondisi darurat yang menjadikan si istri ini tidak memungkinkan untuk melayani suaminya, ya.
Kemudian kewajiban seorang istri yang kedua itu wajib menjaga dirinya dari lelaki yang haram baginya. Jadi gak boleh kalau misalkan sang istri keluar dari rumah tanpa ada izin dulu dari suaminya. Mau kemanapun mintalah izin kepada suaminya, kecuali kalau keluar yang sudah maklum ya. Misalkan kita ya pergi hanya ke warung dekat aja, suami sudah memaklumi itu kesehariannya, ya wis lah itu bisa dimaklumi ya. Apalagi kalau kita keluar dari rumah dengan lelaki yang lain, nah jelas itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kewajiban seorang istri itu harus taat, itu harus turut kepada sang suaminya eh, selama sifatnya itu tidak maksiat gitu ya. Jadi wajib taat dan juga wajib turut. Lalu bagaimana nih teh yang tadi dibicarakan untuk urusan yang ngepel, yang nyuci, yang masak, itu kewajiban siapa teh? Apakah itu kewajiban istri atau kewajiban suaminya? Baik, baik, baik. Ini kebetulan ya Teteh membawa referensi kitab ya. Itu kalau misalkan kita melihat dari pandangan madhab Syafi'iyah, kemudian madhab Malikiyah dan juga madhab Hanabilah, sebetulnya tugas rumah itu sebetulnya bukan kewajiban istri. Mohon didengar wahai para suami, itu sebetulnya bukan kewajiban istrinya loh. Untuk nyuci, untuk masak itu bukan kewajiban istrinya. Kalau di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah, ini Teteh bawa kitab referensi kitab Mausu'atul Fiqhiyah. Di sini disebutkan wa ba'du wal Hanabilah Asy-Syafi'iyah al-Jumhur, begitu juga al-Malikiyah. Mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian ulama Malikiyah di sini berpendapat bahwa kewajiban itu lizauji, bahwa melayani suami dalam pekerjaan rumah tangga itu sebetulnya tidak ada kewajiban bagi sang istrinya. Gitu ya, nanti nggak dibaca ya referensi kitabnya. Tetapi yang paling utama, tetapi di sini belum selesai, wahai para istri yang mohon didengarkan, ini belum selesai. Tetapi yang paling utama di sini ada bahasanya, yang paling utama yang mengerjakan tugas-tugas rumah itu kebanyakan atau kebiasaannya itu dilakukan oleh para istri, oleh para perempuan. Karena biasanya mayoritas laki-laki itu adalah keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah. Kalau dulu misalkan berburu begitu ya. Sedangkan dari anak kecil, perempuan itu yang udah terbiasa melakukan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, seperti itu. Jadi, sangatlah beruntung sekali kalau misalkan kita menjadi seorang istri atau menjadi seorang perempuan yang dulunya sudah terbiasa kayak nyuci piring sendiri, kayak nyuci baju sendiri, membereskan tempat tidurnya sendiri. Beruntung kalau dulu sudah terbiasa seperti itu. Sehingga ketika kita berumah tangga itu bagi kita sudah tidak merasa jadi beban lagi. Karena wong dulu juga aku sudah terbiasa serba dilakukan oleh aku sendiri. Aku sudah dibiasakan disiplin misalkan oleh orang tua aku. Sehingga ketika melakukan pekerjaan itu di rumah ya kita sudah tidak ada merasa beban karena ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Maka kalau misalkan kita bisa dilihat ya, misalkan di dalam kitab Uqudul Jen, di sana kan ada hadis yang mengatakan seperti ini. Kata bazaujiha siyabal mar'ah ghasalat idza laha wastaghfara sayyi'atin. Kalau misalkan ada seorang istri, kita sebagai seorang istri nyuci baju nih, kita tuh nyuci baju suaminya. Maka di sana Allah memastikan untuk kita sebagai seorang istri akan diberikan 2000 kebaikan. Bukan 1 pahala, bukan 2 pahala, tetapi 2000 pahala. Dan juga akan dihapus 2000 keburukan kita sebagai seorang istri. Gak tanggung-tanggung Allah ngasih pahala yang begitu besar kepada istri hanya menyuci 1 pakaian suami aja. Apalagi kalau sampai nyucinya 1 ember. Bahkan tak cukup di sana. Allah memerintahkan kepada seluruh yang tersinari oleh matahari
untuk memintakan istighfar kepada istri tersebut. Seluruh yang terkena sinar matahari, semuanya terkena sinar matahari kan. Bahkan Rasulullah pun berkata kepada putrinya ya, kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, kata Rasulullah, siapapun misalkan seorang istri, wahai putriku Fatimah, kalau misalkan seorang istri yang memasak gandum, kalau zaman dulu kan gandum ya, kalau kita mungkin beras lah gitu ya, maka ketahuilah bahwa satu biji loh, satu biji butir beras atau satu biji butir gandum itu akan menjadi satu kebaikan dan akan menghapus satu keburukan. Tak terbayang kalau kita menanak nasi aja berapa ratus bahkan mungkin berapa ribu butir sekali kita menanak nasi. Tidak terbayang begitu besar sekali pahala yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang istri. Ini baru berbicara masak aja, belum berbicara nyuci, belum berbicara nyetrika, belum berbicara ngepel, belum berbicara menyusui anaknya, belum berbicara ngurus anaknya, mendidik anaknya. Masya Allah, ternyata di rumah ini pahala yang begitu Masya Allah, pahala yang begitu melimpah ruah gitu ya bagi seorang istri jika ikhlas, jika ridho, jika sabar untuk mengerjakan semua pekerjaan ini. Sangat istri yang begitu luar biasa sekali. Maka para suami di sini harus tahu betul ya, meskipun istri itu harus taat kepada suaminya, harus nurut pada suaminya, ya tapi bukan berarti si sang suami itu bisa dengan semenak-menak gitu ya kepada istrinya. Apalagi kalau misalkan mendengar sampai seperti ini, menganggap istrinya itu menganggap istrinya itu tidak terlalu pintar, menganggap istrinya itu tidak terlalu cerdas, menganggap istrinya itu pengangguran dikarenakan istri aku tuh tidak dapat menghasilkan uang, maksudnya yang tidak bekerja, setiap harinya tuh cuman gitu aja gitu ya ngurus rumah, sehingga berpikir apa sih itu ngurus rumah, tidak membutuhkan skill yang bagaimana misalkan. Ingat ya, jangan menganggap rendah akan pekerjaan tersebut, meskipun kalau dilihat itu merasa pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan skill yang bagaimana. Coba ya, kalau misalkan kita melihat di dalam kitab Al-Barzanji, apakah Rasulullah suka membantu para istrinya untuk pekerjaan rumahnya? Banyak sekali riwayat yang menerangkan Rasulullah pun kalau ada waktu luang suka melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang biasa dilakukan oleh istrinya. Rasulullah melakukannya itu dengan tidak dengan perangai seperti yang jengkel, tidak dengan perangai yang seperti marah-marah. Jadi perangainya baik, yang dilakukan oleh Rasulullah baik gitu. Terlihatnya enak gitu ketika memandang Rasulullah meskipun sedang melakukan pekerjaan rumah. Dan ini nih ada satu yang Teteh selalu ingat sampai sekarang dengan apa yang disampaikan oleh Siti Khadijah. Jadi kata Siti Khadijah, kita di dalam berumah tangga itu jangan yang pertama diutamakan itu adalah menuntut akan hak kita, tetapi yang harus diutamakan dalam rumah tangga itu adalah apa yang sudah kita berikan gitu kan. Karena kebanyakan dalam rumah tangga itu kebanyakan kan menuntut apa sih yang kamu berikan kepada aku. Misalkan istri berkata pada suaminya, apa yang telah kamu berikan pada aku mas. Begitu juga sebaliknya suaminya berkata pada istrinya, apa yang telah kamu berikan pada aku wahai istriku. Seperti itu kan, dengan bahasa rumah tangga kita keseharian kan, kurang lebih kan isinya seperti itu. Justru yang diajarkan oleh Siti Khadijah kepada kita adalah apa ya yang telah aku berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selalu itu yang pertama difikirkan, apa yang telah aku berikan, apa yang telah aku berikan, tetapi tidak menuntut apa yang kamu berikan. Ini ini sangat yang melekat banget gitu di dalam hati Teteh. Apa ya yang telah aku berikan saat ini kebaikan untuk suamiku. Dan untuk seorang suami ketika membantu akan pekerjaan rumah istrinya, misalkan ketika waktu libur ada waktu luang, bantulah pekerjaan istrinya di rumah kan, itu semakin
mendekatkan keharmonisan di dalam rumah tangga gitu kan. Dan itu jangan khawatir, ketika sang suami membantu kepada istrinya, itu tidak akan menurunkan harkat martabat sebagai seorang suami sama sekali ya. Misalkan ketika kita menjemur pakaian, nanti terlihat oleh tetangga, aduh itu kasihan banget, misalkan suaminya menjemur pakaian, itu sepertinya suaminya takut deh sama istrinya. Sudah tak perlu didengar misalkan ucapan-ucapan seperti itu. Di dalam pandangan Islam itu tidak akan menurunkan harkat martabat kita sebagai seorang suami. Jadi intinya bagi seorang suami itu harus mengajari kepada istrinya berupa hal-hal kebaikan dengan penuh kasih sayang. Adapun kalau misalkan sang suami mau memerintahkan kepada istrinya, cobalah bertutur kata dengan penuh kebaikan. Misalkan istriku gitu ya, sekarang mas mau cepat-cepat nih berangkat kerja, jadi tadinya mas mau cuci baju sendiri tapi nggak keburu karena mau cepat-cepat berangkat kerja. Kalau misalkan nanti udah santai ya di rumah, nggak ada pekerjaan apa gitu di rumah, tolong dong cuciin baju emas misalkan. Masya Allah, coba kalau bertutur kata seperti itu gitu ya. Apa dulu gitu bertutur katanya dengan baik, insya Allah gitu ya, kayaknya dijamin deh gitu nanti istrinya melakukan pekerjaan itu akan melakukan dengan senang hati. Kalau misalkan sang suaminya memerintahkan kepada istrinya, ya penuh dengan kepahaman bagaimana bertutur kata dengan yang baik. Dan untuk para istri, teteh pribadi juga paham banget karena teteh sendiri juga di sini sebagai seorang istri yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah dengan sendiri gitu ya, mau nyetrikanya, nyuci bajunya, masaknya itu sama teteh juga dilakukan oleh teteh sendiri, sehingga teteh tuh paham banget bagaimana lelahnya sebagai seorang istri yang harus ngurus rumah, ngurus suami dan juga ngurus anak gitu. Apalagi teteh ada pekerjaan yang lain gitu ya, salah satunya seperti ini kan di platform YouTube dan juga TikTok, dan semua pekerjaan rumah masih teteh kerjakan sendiri, alhamdulillah. Jadi rasa lelahmu itu akan berubah menjadi kebaikan nanti di akhirat. Makanya tadi teteh katakan pahala bagi seorang istri yang begitu sangat besar sekali. Jadi yang tadi banyak komen-komen gitu ya di sosmed, katanya ingin jadi istri yang diratukan, maksudnya istri diratukan menurut pandangan agama itu adalah istri diratukannya itu ketika nanti di akhirat, bukan diratukan ketika di dunia. Untuk apa kita menjadi seorang istri yang diratukan di dunia, sedangkan di dunia ini sifatnya adalah hanya sementara saja. Sedangkan kalau kita menjadi ratu di surga, ratunya abadi, bahagianya kekal, dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih di surga dibandingkan sebagaimana bahagianya kita di dunia ini ya. Semoga kita sebagai para istri yang bisa menjadi para ratu nanti di akhirat kelak. Alhamdulillah. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.